ngelanjutin yang dasar sistem kontrol. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, aku mau kenalin diri dulu. Namaku Yudit Abrar dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004324650110 kelas praktikum D24. Kita hari ini akan membahas tentang PID kecepatan dan posisi dengan anti-windup dan saturation. Pulse Width Modulation atau PWM adalah teknik pengendalian daya dengan cara mengatur lebar pulsa sinyal digital dalam satu periode. Prinsip dasarnya adalah mengubah rasio waktu sinyal berada pada kondisi on dan off. Semakin besar lebar pulsa pada kondisi on atau duty cycle, maka semakin besar pula daya yang diberikan ke beban. PWM banyak digunakan karena efisien, tidak banyak membuang energi, serta mudah diimplementasikan pada sistem digital seperti microcontroller. Penerapan PWM ditemukan pada pengaturan kecepatan motor DC, pengaturan kecerahan LED, atau mengontrol suhu karena efisien dan mudah pada sistem kontrol. Next. Di sini kita ada encoder. Apa itu encoder? Encoder yaitu adalah perangkat sensor yang berfungsi mengubah gerakan mekanik, putaran atau perpindahan menjadi sinyal listrik, pulsa atau data digital, sehingga gerakan tersebut itu dapat diukur, dihitung, dan berfungsi dan dikendalikan oleh sistem elektronik. Encoder itu berfungsi sebagai sensor posisi dan kecepatan, memberikan informasi penting untuk kontrol yang lebih presisi. Hal ini sangat vital dalam sistem otomatis dan robotik. Next. Kemudian ada encoder 2 pin. Apa itu encoder 2 pin? Encoder dengan 2 pin sinyal A dan B digunakan untuk mendeteksi arah dan kecepatan putaran poros motor. Kedua sinyal ini memiliki perbedaan fase sebesar 90 derajat yang dikenal sebagai sinyal kuadrator. Dengan perbedaan fase tersebut, sistem dapat menentukan arah putaran apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Selain itu, encoder juga memungkinkan sistem untuk menghitung jumlah pulsa sehingga kecepatan dan posisi putaran motor dapat diketahui secara akurat. Kemudian ada MATLAB Function NaN to Zero. Fungsi NaN to Zero pada MATLAB digunakan untuk mengganti nilai NaN, not a number, menjadi 0. Nilai NaN biasanya muncul akibat operasi matematika yang tidak valid, seperti pembagian dengan 0. Jika dibiarkan, nilai NaN dapat menyebabkan gangguan atau kesalahan pada proses komputasi dan simulasi sistem. Dengan mengubah NaN menjadi 0, sistem tetap dapat berjalan dengan stabil dan hasil simulasi menjadi lebih aman serta dapat diandalkan. Kemudian ada saturation dan integral anti-windup. Saturation merupakan fungsi yang digunakan untuk membatasi nilai keluaran sistem agar tidak melebihi batas maksimal atau minimum yang diizinkan. Misalnya, tegangan yang tidak boleh melebihi 5 volt. Sementara itu, integral anti-windup berfungsi mencegah penumpukan nilai integral yang berlebihan pada pengendali PID ketika keluaran sistem berada dalam kondisi jenuh. Dengan adanya anti-windup, sistem kontrol dapat tetap stabil dan mampu pulih lebih cepat ketika kembali kondisi normal. Dan ada PID, proporsional integral derivatif. PID merupakan pengendali umpan balik yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Komponen proporsional berfungsi merespon error saat ini. Komponen integral digunakan untuk menghilangkan error jangka panjang atau steady state error. Sedangkan komponen derivatif berfungsi mengantisipasi perubahan error secara cepat. Kombinasi ketiga komponen ini membuat sistem menjadi lebih stabil, responsif, dan akurat dan dalam mencapai nilai yang diinginkan. Nah, setelah ini saya mau memberikan contoh video saat saya melakukan praktikum.
Iya. Mereka katanya juga tak mau. Isu. Ben isu loh ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.